Jadi pada ada satu hal beberapa minggu yang lalu dalam setiap salat Jumat saya di sekitar sini, para khatib itu sudah mengarah ceritanya kepada hal-hal tasawuf. Para khatib Jumat baik yang di luar sana sudah mengarah ceritanya pun kepada ma'rifatullah. Sudah itu, hanya saja tidak menyampaikan kepada cara pelaksanaan teknisnya. Jadi daripada yang hal-hal yang kunci-kunci ya, hal-hal yang penting itu, ada suatu hal yang pernah dikatakan dari khotbah itu yang sebenarnya itu luar biasa sekali, bahwa apabila suatu daerah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada orang-orang yang dikasihannya di situ, maka azab itu tertunda, ya. Banyak ada beberapa hal yang dikasihinya, tetapi yang paling kena sama kita apabila masih ada orang yang berzikir di tengah malam menjelang fajar, maka azab daripada Allah itu tertunda. Jadi itulah dalam hal ini alhamdulillahirabbil alamin, nanti di Desember kita akan melaksanakan juga iktikaf yang pada waktu itu 10 hari berturut-turut tetap akan ada kita melaksanakan zikrullah di tengah malam hingga subuh pada waktu tengah tawajud tengah malam. Katanya seperti yang dijanjikan oleh Allah, bila ada orang yang masih berzikir, salah satu ya, masih ada yang berzikir di tengah malam hingga menjelang fajar, maka azab itu tertunda daripada apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang udah pasti akan dilaksanakan di Jakarta, juga ada di Medan, mungkin di Kalimantan, dan juga yang terkhusus karena ada rombongan, yaitu di Surau Baitul Ibrahim Kemaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, dari peristiwa-peristiwa yang ada satu petunjuk juga ini, bahwa di zaman Rasulullah juga pernah terjadi gempa bumi yang dialami oleh Rasulullah, yaitu 2 kali. Yang pertama di Mekah, gempa itu di bukit di Jabal Nur mungkin kalau nggak salah. Yang kedua kali, yang pertama ini agak ragu saya di bukit mana, tapi yang kedua kali sudah pasti terjadi di Madinah, yaitu di bukit Uhud. Pada waktu itu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Pada waktu itu bergoyang bukit, maka Rasulullah berkata, "Wahai bukit, ya Allah, wahai bukit, bertenanglah engkau, karena di atasmu ada Nabi, dan di atasmu ada sidikin, dan di atasmu ada orang-orang sahih." Maksudnya para syuhada. Pada waktu itu pun belum tahu ya, Umar dan Utsman itu ternyata mereka memang nanti gugur sebagai syuhada. Tapi waktu itu itulah kata-kata Rasul, "Hai bukit, bahwa di atasmu ada Nabi, ada para syidikin, dan ada para syuhada." Nggak lama itu apa? Jadi selain kita berdoa kepada Allah, nah di daerah kita masing-masing boleh kita berdoa, kita memohon syafaat. Nah, kepada, kalau saya mengatakan yang pernah apa, syafaat daripada para aulia-aulia yang dulu itu kita memohon untuk jaga negeri itu. Sekurang-kurangnya dalam kita berdoa, ya Allah, peliharalah negeri ini, wahai bumi, tenanglah, karena di tempat ini ada alkah daripada guru kami, ya Allah. Itulah katakanlah itu ya. Karena di tempat ini ada alkah daripada guru kami. Ya. Itu ya. Rasul mengatakan ada alkah guru kami yang kami membesarkan zikrullah. Itulah kita apa? Mohonlah syafaatnya mengalir kepada kita. Sebenarnya inilah untuk penyelesaian daripada dunia kaum muslimin, dibangkitkan kembali. Sebenarnya permasalahan di Irak dan sebagainya itu, kalau kaum muslimin di sana berhadiah kepada para aulia, berhadiah kepada para aulia-aulia yang ada di sana, insya Allah ya, syafaatnya itu akan datang itu ya. Nah, itulah dia sebenarnya rahasia dunia Islam. Jadi istilahnya inilah yang pada apa kita dua saja ini. Semoga dalam doa aja ini, karena syafaat itulah yang senantiasa yang menjaga kita apabila ada kekasihnya datang rahmat Allah di situ. Itu adalah ucapkan sambil kita memohon kepada Allah. Saya rasa dalam situasi yang di sini, insya Allah kalau jemaah dan murid-murid saya senantiasa saya selalu mendoakannya ya, karena setiap orang mustarikat itu doa itu nggak berhenti sebenarnya dia ya. Jadi inilah dalam keadaan ini semoga kita semua masukkan dalam lindungan Allah, masuk kita dalam benteng kebesaran zikrullah dari dunia sampai ke akhirat, dan syafaat dari ahli silsilah terus mengalir kepada kita sesuai dengan hukum dan hukumnya. Karena kata yang mulia ayahanda guru yang tetap saya ingat, apabila engkau laksanakan rukun dan syaratnya seperti yang di zaman Rasulullah, maka engkau senantiasa berada di kurun satu
Nah, maka itulah kita jaga, insya Allah kalau itu kita jaga, sampaannya terus mengalir. Saya rasa dalam waktu yang kesempatan pendek ini adalah saya sampaikan. Jadi petunjuk kisah-kisah yang lalu itu ada ya. Kita nggak tahu di mana itu apa ada, tapi yang jelas alkah-alkah yang daripada alkah zikrullah itu ada. Itu adalah kita bilang, ya Allah kita mohon ada rumahmu di sini tempat orang membesarkan. Mohon ya Allah lindungi hai bumi. Nah, ya. Karena nggak memberi bekas, nggak memberi mudarat, hai bumi di sini ada orang berzikrullah, ada sebuah bekas di sini. Saya rasa itu yang sampaikan. Semoga kita semua mendapat taufik hidayah, kasih sayang dan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan hidup di dunia dan dimasukkan ke dalam golongan orang yang saleh di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.